Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu. Hari ini Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melaksanakan kegiatan yaitu ngabuburit pengawasan. Bawaslu Kabupaten Karanganyar ngabuburit sesarengan mengawasi dengan tema evaluasi pembentukan badan ad hoc Bawaslu Karanganyar pada pemilihan serentak tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Himawan Prabowo. Di sini saya akan memandu kegiatan pada sore hari ini. Kegiatan ini tuh begitu spesial mengingat kegiatan ini itu hadir pada bulan Ramadan untuk menemani sahabat Bawaslu semuanya dalam menjelang berbuka puasa. Di tahun 2024 lalu, Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan pemilu dan juga pemilihan di mana kerja-kerja pengawasan itu pastinya ada catatan-catatan yang menarik di belakang layar. Bagaimana ribuan pengawas pemilu dibentuk untuk melaksanakan pengawasan pada tahapan pemilu dan juga pemilihan. Dan juga hari ini saya sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Pak Danang, selaku Koordinator Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas. Gimana Bapak, kabarnya sehat? Alhamdulillah luar biasa. Jadi mengingat hari ini Bawaslu itu punya agenda yang luar biasa Pak, yaitu tentang uh, beberapa memberikan pengertian kepada masyarakat terkait dengan pengawasan-pengawasan yang Bawaslu Kabupaten Karanganyar pernah lakukan di waktu pemilu dan juga pemilihan. Oke. Nah, jadi saya tuh ada beberapa mungkin pertanyaan yang menarik, Pak. Baik. Mengingat kemarin juga Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada pemilu dan juga pemilihan kan dengan waktu yang sangat singkat seperti itu, Pak. Betul. Dan apa sih, Pak? Mungkin ada apa cerita unik dan menarik pada divisi SDM ini sendiri, Pak? Baik. Divisi sumber daya manusia ya yang kami lakukan juga dengan Mas Himawan karena sama-sama kebetulan ada dalam satu divisi dan kami dari Bawaslu RI menugaskan ya untuk teman-teman di di SDMO terutama untuk dan Diklat untuk membentuk badan ad hoc kita. Nah, karena kemarin teman-teman seperti yang juga masyarakat alami bahwa pemilu dan pemilihan atau pilkada ini rentan waktunya hampir bersamaan atau berkelanjutannya dengan rentang waktu yang singkat. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri ketika kita bersama-sama membentuk badan ad hoc kita, baik dari tingkatan kecamatan, desa maupun sampai tingkatan pengawas TPS. Nah, di Kabupaten Karanganyar sendiri terdiri dari kontur geografisnya ya Mas ya, ada yang pegunungan di lereng-lereng kecamatan-kecamatan tersebut, ada yang berbatasan agak jauh juga, misalkan di Jatipuro, Jatiyoso, ada juga kultur perkotaan, ada di Colomadu misalkan atau Gunung Rejo di perbatasan-perbatasan wilayah perkotaan. Nah, ini tentu menjadi tantangan-tantangan yang unik. Bagaimana kita menyiapkan untuk Panwascam 51 orang komisioner, terus ditambah 177 pengawas desa, karena jumlah desa di Kabupaten Karanganyar 177 desa dan kelurahan. Demikian juga untuk pengawas di tingkat TPS. Di pemilu lalu itu ada 3.200 putra-putri terbaik di Karanganyar yang menjadi pengawas di tingkatan TPS. Untuk pemilihan itu ada di 1.344 pengawas TPS. Nah, dengan jumlah yang dan waktu yang sedemikian terbatas, kita alhamdulillah bisa melaksanakan tugas dengan baik. Teman-teman bisa develop yaitu kita secara sumber daya manusia kita berikan BIMTEK, kita berikan pengasuhan dan lain sebagainya, penguatan, kesiapan mental, sehingga mereka bisa melaksanakan tugas-tugas baik di pemilu maupun pemilihan berjalan dengan lancar. Mungkin nyambung dari apa yang Pak Danang sampaikan tadi, di Bawaslu Karanganyar sendiri kan untuk wilayahnya kan sangat luas, Pak. Betul? Sedangkan mungkin ada di Tawangmangu di daerah pegunungan, Betul. ketinggian, sedangkan di daerah ada juga perkotaan, mungkin Betul. Colomadu dan juga Karanganyar. Nah, dengan letak geografis yang luas seperti itu dan jumlah pengawas TPS yang cukup banyak seperti itu, bagaimana kiat-kiat Bapak untuk memenuhi target pengawas ad hoc di Karanganyar, Bapak? Baik,
Ya tadi sudah dikemukakan ya bahwa Karanganyar ini memiliki satu kontur yang unik. Ada lereng-lereng pegunungan, teman-teman di pedesaan, tapi ada juga semi urban di pinggir perkotaan. Nah ini tentu butuh strategi-strategi tersendiri. Kalau kami berusahanya adalah mengedepankan komunikasi, komunikasi dengan tokoh masyarakat, dengan pemangku-pemangku wilayah setempat. Kami mencoba dengan ada juga misalkan dengan sosial media kita coba komunikasikan apa yang menjadi gawe kita, apa yang menjadi kalau di SDM tentu rekrutmen badan ad hoc kita sosialisasikan secara masif sehingga putra-putri terbaik di Karanganyar ini bisa mengikuti. Ini kan jargon di masyarakat kadang kan uh, penyelenggara pemilu itu saja ya. Nah, dari pemilu ke pemilu itu saja. Nah, ini kita mencoba rangkul semua. Mereka punya kesempatan yang sama, bisa mendaftar, bisa mengikuti proses sehingga nanti mereka apa yang dihasilkan adalah putra-putri terbaik yang bisa menjadi pengawas di masing-masing tingkatan. Ya mungkin nyambung juga Pak yang tadi Pak Danang bicarakan, Mm-mm, pengawas pemilu itu kan tanda kutip, sering dianggap kesekian dalam kepemiluan Bapak, betul. atau sering disebut, kurang berperan atau hanya tidur-tiduran saja seperti itu. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan, pendapat Bapak seperti apa gitu? Baik. Nah, ini mungkin ada bagian stigma ya, ya mungkin apa dari kepemiluan bahwa pengawas ini tidak kelihatan perannya. Nah, ini kami sampaikan juga di pemilu dan pemilihan lalu dengan kita di tiap-tiap desa itu cuma punya satu pengawas desa yang mengawasi dinamika kepemiluan di tingkatan desa, baik dari beberapa tahapan ya Mas ya, dari pemutakhiran data, terus dropping logistik dan lain sebagainya hingga ke puncaknya di kepemiluan adalah pencoblosan dan dilanjutkan dengan perhitungan suara. Nah, di tingkat kecamatan di atasnya itu kita hanya setiap kecamatan hanya punya 3 komisioner. Sementara untuk di tiap TPS kita cuma punya satu. Nah, bagaimana dengan keterbatasan sumber daya yang ada ini kita mengawasi semua proses, Mas. Pengawas bukan cuma ketika TPS itu ada. Pengawas TPS itu bukan cuma juga ketika tahapan pencoblosan, tetapi ditarik ke belakang. Mereka juga berperan misalkan ketika masa tenang, mereka juga harus bisa dalam tanda kutip di lingkungannya atau di tempatnya bertugas itu steril dari uh, misalkan apa baliho, alat peraga dan lain sebagainya atau praktik politik uang yang mereka bisa untuk tegah di situ atau misalkan ada pelanggaran-pelanggaran di tiap TPS. Nah, itu fungsi dari pengawasan yang kita lakukan sehingga apa bahwa saya ambil contoh ya Mas ya sederhana ketika itu kita melaksanakan penertiban APK di masa tenang kan sebelum pencoblosan ada masa tenang ya pencoblosan. Ketika itu ada beberapa wilayah yang harus dibersihkan dengan keterbatasan sumber daya tadi. Kita misalkan kemarin saya sendiri dapat bagian berjalan dari Bejen sampai ke Tawangmangu ya Mas. Dan di situ begitu rapatnya di jalanan itu kanan kiri. Kalau teman-teman atau masyarakat warga ke Tawangmangu pasti di kanan kiri itu banyak sekali APK yang berjejeran. Nah itu harus dibersihkan secara masif. Artinya dengan 3 hari dan lain sebagainya. Jalan kaki mas satu persatu kita. Nah itu menjadi satu tantangan. Ada juga teman-teman ya. Kami kemukakan bahwa di sini badan ad hoc kami bukan cuma laki-laki, ada perempuannya juga, ada berbagai macam ya, ada disabilitas dan lain sebagainya. Nah itu harus membersihkan. Bahkan misalkan mohon maaf ketika ibu-ibu kami yang pengawas itu harus panas-panas naik untuk membredel yang di tiang-tiang agak tinggi. Nah, itu menjadi satu tantangan tersendiri. Nah, ini kerja-kerja kita apa ya? Saya mengucapkan terima kasih teman-teman punya dedikasi sehingga kemarin tahapan yang berjalan pengawas di tingkatan itu kita bisa melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan berjalan relatif lancar, santai.
Tanya gini Pak, mungkin kan banyak dari masyarakat di Kabupaten Karanganyar kan Mhm, pengen yang namanya ikut andil dan ikut serta dalam kontestasi pemilihan seperti itu Pak. betul betul. Mungkin juga siapa tahu dari masyarakat Kabupaten Karanganyar ingin yang namanya ikut menjadi bagian dari pengawas pemilu. Nah, mungkin apa sih Pak motivasi bagi pengawas pemilu yang pemula Mhm, eee, untuk mengambil peran dalam kepemiluan menjadi penyelenggara Pak? baik. Jadi untuk teman-teman pemula ya, Iya. artinya mungkin usianya dimulai dari SMA ya. Mereka, mengikuti kepesertaan kepemiluan, bisa menjadi penyelenggara dan lain sebagainya. Nah, monggo teman-teman bisa penyelenggara itu kan ada di, ranah di wilayah KPU juga, teman-teman di sebelah di KPU, ada juga di Bawaslu. Nah, semua anggota masyarakat bisa mengambil peran, artinya kami dari apa, rekrutmen lalu membuka semua kesempatan. Artinya, terbuka untuk teman-teman bisa bergabung dengan kami. Nah, kalau tadi kok sempat jargonnya kok yang menjadi apa, penyelenggara cuma itu-itu aja ya, Mas, Iya, ya? Di betul. tingkatan wilayah mungkin teman-teman kalau di TPS yang menjadi penyelenggara itu-itu saja. Nah, ini sebenarnya semua terbuka. Tinggal monggo Bapak Ibu semua atau rekan-rekan semua bisa berpartisipasi, bisa menjadi penyelenggara, monggo gitu loh di semua baik teman-teman di KPU maupun di Bawaslu. Beri ruang sehingga nanti mereka bisa merasakan menjadi penyelenggara itu seperti apa. Karena untuk apa ruang yang kita berikan itu sehingga partisipasi masyarakat ya, baik mereka menjadi pemilih aktif maupun menjadi penyelenggara itu kan menjadi satu apa ya kewajiban kita bersama. Ayo kita sengguyung bareng-bareng. Mungkin seperti itu, Mas. Baik, baik mungkin cukup sekian dari dulu, Pak. Ya, Mungkin saya terima kasih dengan Pak Danang yang telah ya, meluangkan waktunya untuk memberikan informasi wawasan tentang kepemiluan ini. ya. Eee, Harapannya mungkin nanti ada sesi-sesi berikutnya, Pak. Hmm, Jadi mungkin ada the next lagi lah, Pak, siap. biar juga masyarakat, semakin paham dan juga membikin, menarik kepada masyarakat, mungkin bisa ikut andil atau ikut berperan dalam pemilihan nanti, Pak, seperti itu. Mungkin, sekian kegiatan dari ngabuburit pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Sesarengan mengawasi ini, saya Himawan Prabowo selaku host mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.